bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang sebuah zat bernama JWH yang awalnya diciptakan di laboratorium, tapi sekarang menghantui generasi muda dari balik asap tembakau sintetis. Disclaimer: video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan peningkatan kesadaran. Kami tidak mendukung, menganjurkan, atau membenarkan penggunaan zat terlarang dalam bentuk apapun. Harap gunakan informasi ini secara bijak. Nama lengkapnya adalah John William Huffman, seorang profesor kimia dari Clemson University, Amerika Serikat. Di usia 50-an, Huffman punya satu tujuan: membantu dunia medis memahami bagaimana zat kanabinoid bekerja di otak manusia. Kanabinoid adalah zat aktif yang ditemukan di tanaman ganja, dan Huffman tidak sedang mencoba membuat ganja versi baru. Ia justru mencoba meniru efek zat itu secara sintetis di laboratorium, supaya bisa dikendalikan dan diteliti tanpa batasan hukum. Maka ia dan timnya menciptakan lebih dari 400 senyawa sintetis, dan yang paling terkenal dari semuanya adalah JWH018. Nama JWH berasal dari inisialnya, dan angka 018 adalah urutan senyawa yang ia buat. Dalam jurnal ilmiah, penemuan ini dipublikasikan secara terbuka. Tujuannya agar ilmuwan di seluruh dunia bisa ikut meneliti manfaat medisnya. Awal disalahgunakan. Tapi, seperti banyak cerita tragis lainnya, niat baik bisa berubah jadi bumerang. Beberapa tahun setelah publikasi itu, produsen nakal mulai menggunakan data Huffman untuk meracik produk jalanan. Campuran herbal dikeringkan, disemprot dengan JWH, lalu dikemas dengan nama yang lucu, seperti Spice, K2, Cloud9, dan banyak lagi. Produk ini dijual di toko vape, warung, bahkan online shop. Dengan klaim, ini bukan ganja, ini legal. Padahal, efeknya bukan cuma mirip, tapi jauh lebih berbahaya. Lebih dari 30 negara melaporkan kasus keracunan akibat JWH. Tapi kenapa masih laku? Karena dulu, belum ada undang-undang yang melarangnya. Dan lebih dari itu, tes narkoba standar tidak bisa mendeteksinya. Efeknya lebih parah dari ganja. Tapi jangan kira ini ganja versi hemat. JWH 018 bekerja hingga 100 kali lebih kuat pada reseptor CB1 di otak dibanding THC di ganja asli. Efeknya, dalam hitungan menit, pengguna bisa mengalami detak jantung tak teratur, muntah hebat, kejang, paranoia ekstrem, sampai hilang kesadaran. Ada laporan dari Amerika, Jerman, bahkan Indonesia, tentang remaja yang ditemukan pingsan di jalan, kejang saat mengisap, atau bahkan meninggal. Zat ini terlalu kuat dan terlalu tidak stabil. Parahnya lagi, karena banyak produsen mencampurkan JWH ke berbagai bahan, dosisnya seringkali tidak terkontrol. Apa yang kamu hisap hari ini bisa sangat berbeda dari yang kamu coba minggu lalu, meski bungkusnya sama. Pendapat sang ilmuwan sendiri. Lalu bagaimana tanggapan sang pencipta? Dalam wawancara dengan media, Huffman pernah berkata, "I wouldn't use it. People are idiots to try this stuff." Saya sendiri tidak akan memakainya. Orang-orang bodoh kalau mencoba zat ini. Dia syok. Hasil kerja ilmiahnya selama bertahun-tahun berubah menjadi narkoba jalanan yang membahayakan jutaan orang. Huffman tidak pernah berniat menciptakan pintunya ganja sintetis. Tapi, penemuan sains kadang bisa disalahgunakan. Dan JWH adalah buktinya. Kenapa ini berbahaya untuk remaja? Yang jadi korban utama adalah anak muda. Remaja yang otaknya masih berkembang hingga usia 25 sangat rentan. JWH bisa merusak bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan,
kontrol diri, dan manajemen emosi. Beberapa pengguna bahkan melaporkan mengalami psikosis, kehilangan kontak dengan realitas. Dan efek jangka panjangnya masih misteri, karena risetnya belum selesai. Tapi zatnya sudah telanjur beredar luas. Yang kita tahu pasti, banyak korban yang awalnya cuma iseng nyoba satu hisapan, sekarang harus berjuang bertahun-tahun untuk bisa pulih. JWH hari ini, zat turunannya. Meskipun JWH-018 kini sudah dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia, versi-versi barunya terus bermunculan. Ada JWH-073, JWH-250, bahkan turunan-turunan yang belum sempat didaftarkan ke lembaga pengawasan. Inilah yang bikin zat ini susah dilawan secara hukum. Begitu satu dilarang, muncul lagi versi barunya, dengan sedikit perubahan struktur kimia. Tapi tetap satu tujuan, bikin otak kecanduan. Dan sayangnya, bikin tubuh rusak perlahan-lahan. Refleksi dan peringatan. JWH diciptakan di laboratorium bukan untuk merusak, tapi di tangan yang salah, ilmu pengetahuan bisa berubah jadi senjata. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau penciptanya sendiri aja bilang dia nggak akan pernah memakainya, kenapa kita masih berani coba? Jangan tunggu hancur dulu, baru sadar. Lebih baik tahu sekarang sebelum terlambat. Dan kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang sains di balik fenomena-fenomena berbahaya seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini biar makin banyak orang yang paham. Kamu lagi nonton Bisa Kimia, tempat kita belajar bahwa sains bukan cuma teori, tapi bisa jadi pelajaran hidup yang menyelamatkan